Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Oase Podcast Semansa. Podcast Semansa, bertukar ilmu, generasi pintar, generasi maju. Halo semuanya, selamat datang di Oase ini, obrolan seanak sekolah. Kali ini tema kita adalah BIMTEK Digital Marketing. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama aku Rati Nugraini Agustina Rahmawati dari kelas 10G. BIMTEK Digital Marketing adalah bagaimana cara kita mempromosikan di media sosial melalui promosi Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain. Tujuannya agar kita memiliki citra media sosial di mana kita akan mengetahui apa itu branding sekolah. Kali ini aku akan memperhatikan salah satu siswi SMA Negeri 1 Rengel yang memiliki praktik berwirausaha makanan. Kita langsung saja sambut Kak Citra. Halo, perkenalkan dengan aku Alfiana Citra, siswi kelas 12F SMA Negeri 1 Rengel. Salam kenal. Salam kenal juga Kak Citra. Iya. Hai. Tema kali ini kakak sudah tahu kan ya? Ya, dan kebetulan juga ini bergaul dengan kegiatan aku sehari-hari sebagai pelajar dan sebagai wirausaha dalam skala kecil. Oh, oke. Pertama-tama kita langsung saja. Kakak jualan apa sih di sekolah ini? Oke, untuk aku sendiri jualannya itu jualan gorengan. Nah, untuk gorengannya itu ada risol, kemudian ada martabak, ada cireng, dan ada tahu bakso. Kebetulan juga jualan aku masih dalam tahapan skala kecil karena lingkupnya masih lingkup sekolah. Kan kakak jualan makanan. Sehari-hari itu pasti ada omsetnya. Berapa sih omset per hari atau per minggunya? Untuk omset, sepertinya dalam menghitungnya itu dalam lingkup satu hari. Nah, untuk satu hari omsetnya sekitar 300 lebih. Ya, untuk rata-ratanya sekitar 300.000. Dalam 300.000 itu kakak menggunakan untuk simpan sendiri atau ada pendorong lain atau untuk keluarga atau kakak sendiri? Iya, kebetulan untuk jualan aku ini nggak jualan aku sendiri. Ya. Di sini aku joinan sama ibu aku. Untuk risol itu khusus punya aku. Untuk seperti martabak, cireng, sama tahu itu milik ibu aku. Jadi untuk omset itu kita bagi 2 sesuai dengan jumlah makanan atau produk yang telah dibuat kayak gitu. Sebelumnya boleh tahu nggak yang paling best seller apa, yang makanan apa yang sering dibeli sama siswa-siswi di SMA? Iya, untuk yang paling best seller itu pastinya risol, khususnya risol ayam mayo pedas. Jadi promosi nih kayaknya. Saya juga suka kok, enak. Kakak itu ada pendorong lain nggak selain, berarti kan kakak ikut join sama ibu. Itu pastinya kakak membantu kan ya? Dari awal itu mau coba-coba atau disuruh ikut membantu? Oke, aku akan menjawab pertanyaan dari kamu. Kebetulan pertanyaan juga bagus. Jadi sebenarnya tuh aku nggak ngebantu ibu aku. Ya. Yang mengawali jualan itu aku sendiri. Malah ibu aku tuh awalnya kayak nggak mau jualan. Jadi yang mengawali jualan itu aku. Aku awalnya jualan cireng. Masih ingat dulu cirengnya tuh masih alot banget. Terus skalanya juga masih sangat kecil, bahkan nggak sampai 50. Nah, jadi berjalan dari cireng itu tadi, kemudian hingga sampai sekarang mau berjalan 2 tahun, menambah menu, sampai ada menu best seller yaitu risol, kayak gitu. Nah, untuk motivasinya itu dorongan dari aku sendiri, kan aku ikut banyak kegiatan. Iya. Nah, di dalam kegiatan tuh nggak mungkin kan kalau nggak ngeluarin uang. Nah,
karena kebutuhan finansial tadi, keperluan untuk membayar ini, membayar itu, aku juga perlu untuk kebutuhan pribadi. Alhasil aku berniat untuk jualan itu tadi. Nah, terus kok sekarang jualannya kok diterusin ibu, gimana ceritanya? Nah, jadi ceritanya yang awalnya aku cuman buat cireng itu tadi, kan aku ada kegiatan juga di luar sekolah. Nah, aku kayak ngerasa, oh nggak mungkin bisa lanjut. Nah, jadi ibu aku yang aku suruh nerusin, aku yang bagian marketingnya, bagian jualannya, kayak gitu. Jadi sampai berjalan di titik ini. Tadi kan kakak bilang kalau ikut kegiatan. Iya. Kakak kan kegiatannya OSIS sama Dewan. Gimana sih kakak cara menghandle? Kan pastinya ada, kita pelajar pasti banyak tugas, banyak kegiatan. Gimana sih cara kakak biar menghandle tidak males dalam mencari keuntungan itu? Ini konteksnya nggak males jualannya ya? Ya itu tadi. Motivasi aku buat nggak males tuh apa? Dorongan finansial tadi. Kalau aku nggak jualan, otomatis aku nggak bisa bayar, aku nggak bisa jajan, aku nggak bisa beli keperluan pribadi aku. Kalau aku cuman ngandelin uang saku dari ibu aku nggak akan bisa apa-apa. Bisa-bisa jadi kurus karena nggak pernah jajan. Jadi kayak gitu dorongan. Aku harus semangat jualan, aku harus ada inovasi. Gimana ya omsetnya tuh biar nggak stuck di sini aja, penghasilannya bisa banyak itu dari mana aja. Dan aku juga kayak cari referensi jualan apa sih yang kayak memberikan laba yang besar, kemudian cara membuatnya juga simple kayak gitu. Mestinya kakak pernah nggak sih kayak gini ya, contohnya kakak pernah merasa maaf ya dalam konteks malu kalau aku jualan sama yang lain-lain, kan pastinya ada rasa bersaing sama ibu-ibu di kantin lainnya. Gitu. Konteksnya kan dalam kayak gitu. Kalau malu tuh pasti enggak ya, malah aku kayak bangga sama diri aku sendiri bisa survive, terus bisa jualan di sekolah, terus habis itu kalau untuk merasa tersaingi itu pasti enggak sama sekali. Dan juga awalnya aku tuh enggak mau jualan secara langsung, niatnya tuh aku mau nitip ke kantin. Tapi mungkin kantin sudah banyak yang menitip, jadi masih belum berkenan. Alhasil kayak udahlah nekat aja jualan sendiri. Toh ya aku ada temen, ada kenalan, mungkin aku tawarin ke teman-teman aku, ada yang berminat kayak gitu. Jadi malu pasti enggak, karena aku juga udah biasa kayak berkegiatan sama teman-teman, terus biasa berinteraksi. Jadi kalau soal jualan tuh chill lah, nggak malu-maluin, malah sesuatu yang membanggakan. Pastinya kakak pernah promosi kan? Promosinya itu pastinya ada di online dan offline. Kakak seringnya di online atau di offline? Untuk promosi, kalau dari aku 50-50. Kayak aku nggak bisa mengandalkan kayak offline aja. Kan Semansar ini kan luas dan kayak nggak mungkin kan aku pindah-pindah jualan kayak harus kesana kemari, itu pasti aku juga kesulitan sendiri. Jadi alhasil aku promosinya lewat WhatsApp kayak setiap hari, halo guys ready ini itu, terus kayak spam story WA kayak gitu, terus sama mangkal di lingkungan Semansar yang aku pikir itu strategis. Ya kayak gitu. Dan itu kembali lagi di BIMTEK Digital Marketing tadi ya guys ya. Soalnya BIMTEK itu mengajarkan kita bagaimana mempromosikan barang atau produk di lewat media sosial. Seperti Kak Citra tadi mempromosikannya lewat WhatsApp. Nah itu kan bisa brandingnya lewat anak-anak Semansar pastinya. Iya betul. Tujuan kakak kan mempromosikannya di lingkungan Semansar pastinya. Ya, lingkungan Semansar, karena kan aku nggak mungkin kayak jualan di luar Semansar karena terbatas waktu juga, dan posisinya juga aku masih pelajar di SMA Negeri 1 Rengel. Jadi nggak bisa kayak masa aku belajar terus bisnisku di luar nggak ada yang ngurus, kan ya kayak belum waktunya. Oke, sebelum closingan kita pahami dulu ya apa itu BIMTEK. Di sekolah ini BIMTEK Digital Marketing itu biasanya contohnya adalah mempromosikan ekstra di sekolah. Ekstra sekolah contohnya kayak
ada basket itu pastinya ada yang mempromosikannya. Pastinya ada ketuanya yang ikut mempromosikannya. Kalau di sekolah itu biasanya SPMB itu biasanya kan ada bapak guru yang mempromosikan sekolahnya lewat online dan lewat offline. Biasanya kan lewat online. Zaman sekarang kan kita daftar sekolah itu online ya. Pastinya kita harus bisa apa itu media sosial. Seperti kita para Gen Z. Iya, Gen Z. Tidak mungkin kalau kita gaptek. Yes. Sebelumnya salah satu kalian yang melakukan BIMTEK, kita pelajari dulu ya semua apa itu media sosial, digital marketing. Untuk kita para Gen Z, mari kita usahakan apa itu marketing di era kita. Pastinya masa depan kita masih panjang. Sebelumnya terima kasih ya untuk Kakak Cita telah datang ke podcast perdanaku kali ini. Kakak perdana juga lah? Iya, perdana. First time in my life. Oh, makasih ya Kak ya. Iya, sama-sama. Ini juga suatu kebanggaan bagi aku. Padahal aku ini jualnya masih skala sangat-sangat kecil. Dan ternyata diberi kesempatan masuk podcast Mansar. Suatu kebanggaan yang menurut saya itu wow. Pastinya wow juga buat aku untuk pertama kalinya yang podcast kali ini dan langsung mengajak Kak Citra yang juga pertama kali podcast. Sebelumnya terima kasih atas kalian semua yang sudah mau menonton dan sudah mau menyimak semua video ini. Semangat untuk kalian semua, perjalanan kita masih panjang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.